warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pil caleg. Ini seandainya orang mau pilih caleg, datang semua sen caleg, biar ndak diundang datang juga. Tapi karena sudah terpilih, hilang lagi semua. Ada anggota DPR hadir malam ini? Ada? Tidak ada? Ada di depan. Mana yang hadir? Di depan. Mana? Tidak ada toh? Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan paling tidak senang kalau manusia dengar ceramah. Kenapa? Karena membocorkan rahasia kelemahan setan. Setan dia goda kita di rumah. Nggak usah kau datang, itu hanya kampanye. Nggak usah kau datang, itu hanya mau karena pilkada. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah hadir di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi tuh setan supaya tidak dengar ceramah. Apa dia bilang? Nggak usah kau dengar ceramah, pegang saja HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sekarang saat saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih dia pegang juga. Bukan mau kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya dulu Bu, simpan ya. Simpan. Kalau saya masih melihat ada yang rekam begini-begini, saya tidak lanjutkan ceramah. Simpan. Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa Bapak amin sekali? Simpan HP-nya bisa? Ustadz, kita mau rekam Ustadz supaya didengar nanti di rumah. Kalau ibu yang rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya juga ribut. Jadi bagaimana paling jalan keluarnya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh yang berdiri. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, gampang. Jangan cemas, nonton YouTube Tablik Akbar di Donggala. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Apa kau dapat? Kalau artis kau follow, hai guys, kita lagi makan kepiting guys, 1 juta harganya. Nah kirimi kok. Hai guys, kita lagi di Jepang. Nah kasihku kok. Apa? Kalau Ustadz kau follow,
satu, dapat pahala. Dua, kau amalkan ilmunya, dapat kau lagi pahala. Tiga, kau sebarkan di grup WhatsAppmu, amal jariah. Kalau artis, apa kau dapat? Bapak-bapak, kalau artis kau follow, apa kau dapat? Apa? Habis amalmu? Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Ndak juga nak kasih pegang kau, nak kasih nak kasih pegang kau tau, nak pakai Cina-Cina aja kau. Kayak orang kesetrum. Iya tau? Ibu, adik-adik remaja yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Sudah ya, simpan HP bisa? Bisa? Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi melihat lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya, Bu. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat kok itu. Dia beda kakimu, tidak ada jari-jari nah. Berapa? Nah itu baru betul. Kalau 10, tidak ada jari-jari kakimu. Nabi heran. Nabi lagi nih Nabi. Dia tanya itu malaikat yang banyak jari-jarinya. Woi malaikat Jibril, malaikat apa itu? Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Allah karim. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada yang bisa? Ada? Kenapa enggak bisa? Hah? Ini biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa ku catat. Ini jatuhnya banyak, rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan dan kecepatannya lebih cepat lagi dari air hujan. Tak bisa ku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di suatu lapangan. Lapangan apa namanya nih? Lapangan Batu Lemo. Hah? Batu Gunung. Hah? Saya cuma pura-pura tidak tahu. Udah, ini ibu-ibu tunggu kak salah ucap. Ketika umatmu berkumpul di pelabuhan Donggala, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu ya Muhammad, mereka sama-sama salawat orang yang hadir semua di situ, maka aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Bu, dengar baik-baik. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Itu yang di atas. Moga-moga penuh dosa juga itu. Mana? Mana tunjuk? Ini yang bicara. Banyak sekali dosaku, dosa mata. Apalagi kalau Car Free Day yang itu yang pergi jogging kalau pagi-pagi. Sebelah kanan kalepa, sebelah kiri polo, di depan paha. Nah bilang temanku, kenapa kau lihat? Barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk surga? Karena kebaikannya
lebih berat daripada dosanya ketika ditimbang. Jangankan ibu-ibu, kurang apa mulianya Nabi? Adek-adek, kau pikir semua Nabi tidak ada dosanya? Ada Nabi ada dosanya. Siapa? Pertama manusia yang dijadikan Nabi, Nabi Adam. Apa dosanya, dek? Makan buah huldi. Apa? Itu Nabi itu. Nabi Ibrahim ada dosanya. Apa dosanya? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Jangankan anggota DPR yang suka bohong. Ada begitu, Bu? Ada begitu di Donggala? Kau salah, kenapa kau pilih Donggo? Kau tahu ji pembohong, kenapa kau pilih? Ya, ya. Apalagi kita yang sudah kena bencana, banyak utang, pasti ada dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Lebih berat pahalanya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak kisah lawat, bisa? Bisa. Kita bertanding. Saya ini di mana-mana ceramah selalu lebih banyak mama-mama. Malam ini pun lebih banyak mama-mama saya lihat. Ini kita dengar dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Ya, kita dengar dulu ini mama-mama. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Dikasih alis yang cantik, nak kasih tipis. Seperti kuliah centang hitam. Ayo kita selawat dulu, Ibu. Bapak-bapaknya diam dulu. Ayo Ibu, selawat Ibu. Yuk. Ayo ikuti saya, Bu. Salatullah salam ala toha. Salatullah salam ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya kita dengar. Ayo yang merasa jenis kelamin laki-laki. Yo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo. Aku rameman no peri-periko. Yo. Salatullah. Kenapa lobe? Ulangi. Karena lobe sekali itu mau poligami. Ulang. Ya. Salatullah. Ala Toha. Salatullah ala Yasin. Ya, nilainya 9,3. Bikin kecewa bapak-bapak di sini. Kau diam semua, kau diam kau semua. Kita dengar ini yang di atas. Kau diam kau. Ayo Ustaz ya. Ayo kita selawat ya. Salatullah ala Rasul. Salatullah ala Yasin. Ya, nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, Pak. Kalau sedikit nilainya nanti dikurangi honorku. Pak Ahmad Ali undang saya, tapi saya larang datang. Saya bilang jangan datang, Pak. Nanti kita dituduh KPU kita kampanye. Anda usah Bapak datang. Nanti kalau dituduh datang lagi kita dianggap lagi kumpul massa alasan tabligh akbar padahal kampanye. Nggak usah Bapak datang. Buktikan bahwa kita datang betul-betul untuk pengajian Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Ayo kita salawat semua bareng-bareng ya, bareng-bareng. Yang ada HP-nya kasih nih HP-nya. Yo, kasih menyala lampunya. Yang tidak punya HP pinjam temanmu sebelah. Ayo, nyala HP-nya. Mudah-mudahan yang menyalakan HP-nya dapat syafaat nanti di Rasulullah di padang mahsyar.
Ayo, ayo, nyalakan, nyalakan. Ayo, 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 ayo. Nyalakan. Yang tidak nyalakan nanti saya khawatir tidak dapat syafaat di Rasulullah nanti di pada masyar. Ayo, nyalakan HP-nya. Ayo, yuk, kasih naik, kasih naik. Yuk, ya. Yang di sana, kasih naik juga, kasih naik. Ya. Ayo semua, semua. Nyalakan ibu-ibu, nyalakan HP-nya semua. Ayo, yuk, semua Bu. Semua yang di sana, yang di sana. Ayo, ayo, nyalakan semua. Ya, angkat, angkat. Ini yang berdiri. Berdiri juga, kasih nyala juga. Pak Polisi, mudah-mudahan naik pangkat setelah nyalakan HP-nya. Ayo. Yo, nyalakan semua. Yo, yang di sana juga. Nyalakan juga HP-nya, Pak. Mudah-mudahan ini bukti cinta kita. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ayo kita selawat. Gendang. Tes. Cek, ya. Oke. Siap? Ya. Salatullah, salam. Ayo semua. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Tawassalna bibis. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bab. Ayo naik lagi. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Pintar kau nak, masya Allah. Sekarang kutanya kau, berapa anaknya Nabi? Berapa anaknya Nabi? Jangan kau pura-pura tidak dengar. Satu. Sekarang berapa anak tirinya Nabi? Sekarang lagi, siapa nama ibu susunya Nabi? Duduk. Yang besar-besar lagi. Kau tunjuk. Kau. Coba. Itu yang kecil, yang besar tidak berani. Apalagi kalau yang tua. Mana yang muka-muka sakaratil maut? Ada menjadi korban. Ayo. Nah, itu ibu-ibu lagi pasti tidak tahu. Coba saya tanya ibu-ibu. Ibu, ini yang baju merah cantiknya, masya Allah. Berapa istrinya Nabi? 9. Salah. Oke. Siap. Sampingnya lagi yang pas shooting. Siapa nama anak terakhirnya Nabi? Fatimah Tusa. Salah. Coba, dan saya yakin kalau saya tanya semua makin banyak orang ketahuan tidak tahu sejarah Nabi. Iya toh? Anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti baru kau tahu semua 7 anak Nabi. Iya toh? Inilah tujuannya maulid. Ini tujuannya maulid. Paling tidak dengan maulid ini baru dia tahu, oh 7 anaknya Nabi. Demi Allah, tuan-tuan, ibu-ibu, Ronaldo, Lionel Messi, Jokowi Dodo, Prabowo, Dasat Latif, Gibran. Nggak nak tolong kau nanti kalau mati kau. Sibuk semua dengan dosanya. Siapa yang menolong kamu nanti? Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini kita peringati maulidnya. Betapa kecewanya Nabi andai saja ada Nabi di atas situ. Lalu ditanya tidak ada yang tahu keluarganya Nabi. Betapa kecewa dan sedihnya Nabi melihat, oh beginilah umatku di Donggala. Dia tidak tahu
keluarga saya. Dia lebih tahu Lionel Messi, dia lebih tahu Prabowo daripada saya nabinya. Ini tujuannya maulid. Ya, Ibu, dari kecil saya sudah tahu sejarah Nabi. Kenapa? Mamaku perkenalkan sejarah Nabi dari saya kecil. Meskipun dengan lagu. Pada zaman dahulu. Berarti zaman dahulu, bukan zaman milenial. Pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Oh, berarti ini bukan nabi pertama, bukan juga nabi kedua, bukan nabi ketiga, tapi nabi terakhir. Saya tanya, siapa namanya nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Donggala atau Poso? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Nalamut lagi juga. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Gubernur atau wali kota? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklim, tidak ada baju seragamnya, tidak pernah dengar ceramah di televisi. Tapi sejarah Nabi dia kasih tahu anaknya. Sekarang lagu-lagunya ibu majelis taklim apa? Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Ada lagi lebih parah itu, putar ke kiri nona, putar lagi ke kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Ketawa kau karena kau semua begitu celaka. Katanya majelis taklim, kalau ada olahraga depan kantor lurah, kantor desa, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu baris, 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Kau ketawa semua karena begitu kok. Maka ini tujuannya maulid, jangan lagi kita begitu. Saya dulu waktu kecil laguku lagu dangdut, tapi bagus, ada nasihatnya. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu waktu saya kecil. Akhirnya apa? Meskipun saya tidak pernah pondok pesantren, saya bisa jadi penceramah. Viewer saya sekarang lebih 500 juta. Ya, maka di YouTubeku lebih 500 juta. Sekarang lagunya anak-anak yang gagah bilang dirinya Gen Z, generasi Z. Apa lagunya? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodongo. Kepala lu disimpan di kaki ibu tolong. Ya, Bu. Capek main ibu, capek Pak. Capek Mas, sedikit lagi. Sampai jam berapa ini acara? Sampai jam berapa? 12. Betul? Serius?
Oke, ibu tunggu sampai jam 12 saya pulang. Oke, karena waktu terbatas. Maulid ini Bu, cinta kepada Nabi. Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi masih dipertanyakan. Tapi kalau sahabat kepada Nabi tidak ada yang pernah mengkhawatirkan. Tidak pernah ada sahabat yang tidak cinta Nabi. Abu Bakar Siddiq pernah Nabi lagi sholat depan Ka'bah, dilihat sama Abu Jahal, datang Abu Jahal mau menghantam Nabi, Abu Bakar halangi. Abu Bakar sampai dihantam dengan batu merah, pingsan, melindungi Nabi. Bangun Abu Bakar, bukan datang, kenapa badanku? Tidak. Apa Nabi bilang? Mana Muhammad? Saya tidak mau makan dan minum sebelum saya tahu kabarnya Muhammad. Umar bin Khattab, ketika wafat Nabi, Rasulullah wafat, keluar Umar dari rumahnya, dia seret pedang, siapa yang bilang Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Nabi tidak mati, dia hanya sementara tidur. Begitu cintanya Umar tidak bisa menerima kenyataan Nabi meninggal. Coba, ada lagi sahabat namanya Ukasya, tinggi hitam besar. Dalam masjid Nabi selesai sholat, beliau berpidato, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang pernah saya sakiti, balas kau hari ini. Semua tenang, sahabat. Umar Abu Bakar menangis. Hai, tanda-tanda Nabi sudah mau meninggalkan kita ini. Tiba-tiba dari belakang namanya Ukasya, hitam tinggi besar. Ya Rasul, saya pernah Anda sakiti. Oh ya, kapan? Waktu itu perang. Bagaimana caranya? Waktu itu Anda di atas onta. Ontamu kecambuk, saya nak kena. Saya mau membalas. Oh, marah semua sahabat. Kurang ajar ini Ukasya. Nabi lagi sakit. Masih mau melakukan kisas. Berdiri Abu Bakar. Ukasya, kalau kau mau cambuk, saya kau cambuk. Kata Nabi, tidak boleh diwakili. Duduk kau. Berdiri lagi Umar. Saya kau cambuk. Kata Nabi, duduk Umar. Dosa tidak bisa diwakili. Bangkit Utsman. Utsman tidak boleh. Bangkit Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh. Cucunya Nabi yang terakhir. Paman Ukasya, kalau kau mau cambuk Nabi jangan dia. Saya dalam darah dagingku ada dagingnya, ada darahnya Nabi. Saya kau hukum kalau kau mau. Biar kau cambuk saya sampai mati. Apa kata Nabi? Cucuku, dosa tidak bisa diwakili. Duduk kau nak. Duduk. Mendekat Ukasya. Lalu Nabi Ukasya berkata, ya Rasul, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka bajumu ya Rasul. Nabi buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, tercium bau harum satu masjid. Allah karim. Kira-kira kalau saya buka baju di sini, ada juga bau klepet. Jangan mau kau ketawa, buka kau juga bau klepetmu. Iya toh? Masya Allah. Nabi itu Pak keringatnya harum. Nabi itu Bu, air liurnya, ludahnya menyembuhkan penyakit. Waktu Abu Bakar Siddiq digigit kalajengking di dalam gua Sur, diludahi oleh Nabi, sembuh kakinya. Nabi. Nah, jangan kau luka kakimu, kau suruh suamimu. Infeksi. Masya Allah. Maju Ukasya. Begitu dekat dengan Nabi, kata Nabi, cepat kau Ukasya, nanti Allah murka kepadamu, kau biarkan saya buka baju begini. Ukasya dekat, dia buang cambuknya, dia peluk badan Nabi, lalu dia cium dadanya, lalu berkata Nabi, Ukasya apa maksudmu? Tadi kau mau cambuk saya, sekarang justru kau peluk saya sambil menangis. Dia cium dada Nabi, lalu Ukasya berkata, ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami. Saya tahu sebentar lagi engkau pergi untuk selama-selamanya. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Karena kalaupun nanti di akhirat kita ketemu, saya masuk surga, Nabi masuk surga, pasti kelas kita beda. Ingin kulitku ini yang hina bersentuhan kulitmu karena engkau akan pergi selama-lamanya. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, kalau kau mau tahu temanku nanti di akhirat, inilah dia karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukti bahwa kita juga cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar tadi ada non muslim yang hadir. Apa betul ya?
Ada non muslim yang hadir di malam ini? Ada? Coba angkat tangan kalau ada. Saya mau minta tolong kalau ada, saya mau foto sama beliau. Ada? Jangan malu-malu. Ada? Oh, tidak ada ya? Nah. Ada? Mana? Berdiri, berdiri, berdiri. Sini, sini, sini. Sini, sini. Sini. Jangan kau tunggu temanmu yang memang sudah muslim kau juga. Jaga kau. Lo lepak kau. Purede duit kerak-kerak mau palo barasa sisa kau. Ayah si panasa ugi kau mah bali bola lagi. Mage mas, ya kau mas ulangi masinana. Jawana sapa. Ya kau mah baca-baca ugi na ubi. Hei mas emang lemuk nyawamu mas. Maka ada ugi lemuk nyawana mas. Ayo, nah sekarang pertanyaan, bagaimana cara mencintai Nabi? Ibu-ibu, cinta kepada Nabi? Ibu cinta kepada Nabi? Nah, caranya satu, banyak-banyak berselawat. Kata Nabi, kalau kau mau lihat yang paling pelit di antara kalian, ketika dia dengar namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Itu nih orang paling pelit. Maka ketika kita dengar Muhammad, kita lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ada cowok di sini suka sama cewek. Kau suka sekali sama dia. Mau sekali kau sama dia, dia pun mau sama kamu. Mau muntah lihat mukamu. Ya. Ah, kau bayangkan mukanya, kau salawati tiap malam. Jangan kau pacaran haram. Jadi bagaimana? Bayangkan wajahnya, salawati terus. Insya Allah kau ketemu dalam 2 bulan, 3 bulan akan datang, tergugah hatinya. Tidak percaya kau, coba mulai malam ini. Sudah kau salawati 3 bulan berturut-turut, kau lamar nih. Tapi jangan istrinya orang kau salawati. Ibu-ibu, Bu, ada suamimu kasar mulutnya. Kalau dia tidur salawati. Gimana caranya? Kalau dia tidur, ibu bangun salawati ubun-ubunnya. Contoh ya. Contoh ini lagi tidur. Kasih begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh. Dia bangun, apa? Saya salawati kau kekasihku. Mudah-mudahan berkah salawat, bibirmu sudah mulai halus dalam berkata. Langsung dia bilang suami tak, ih ku sayangmu. Bapak-bapak, ada istrimu cerewet, salawati mulutnya. Ini serius ini, serius. Hah? Bagaimana caranya? Kalau dia ngomel-ngomel, bapak balik kanan. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan juga di depannya aku bilang Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, tambah marah dia itu. Ya. Cinta kepada Nabi, sholat. Ibu-ibu, cuma itu panitia salah-salah tulis namaku. Itu masih ada kurang gelarku itu, Bu. Doktor, haji, mestinya itu hajinya ditulis 9 kali. Karena saya sudah 9 kali haji, Bu. Umrohnya enggak ku tahu berapa kali. Doktor H pangkat 9. Das Atlatif Esos, sarjana sosial. SAG, sarjana agama. MSI, Master Science. PhD, Philosophy of Doctor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah dirapatkan untuk naik gelar menjadi profesor. Tapi ini bukan profesor honoris causa, bukan penghargaan, tapi memang saya dosen. Dapat pangkat saya sudah selayaknya, tinggal direstui oleh negara.
Kampus saya sudah rapatkan dan mengusulkan. Doakan saya cepat ya Bu ya. Amin ya. Nah, apa saya pintar Ibu? Tidak. Mamaku selalu doakan saya. Setiap saya mau ujian, saya telepon mamaku. Ma, ilo doangan nga. Purani masam pajak duha, nak peyena, tate siaga ma, tate asira. Milo doa ki maa, ujian ngak matu, tate asira, letut tate 10 siti. Wih, tanah tuh. Karena mak saya tidak tahu bahasa Indonesia. Saya bilang, mak, doakan saya karena saya mau ujian dari jam 9 sampai jam 11. Doa mak ya dari jam 9 sampai jam 11. Wih, panjang sekali, apa yang mau kuminta? Saya bilang, mak, cukup salawat dari jam 9 sampai jam 10. Jangan berhenti salawat. Orang umumnya ujian Bu 3 jam, saya 45 menit sudah keluar. Bahkan pengujiku keluar dari matanya terharu. Kalau Allah tolong kok, kecil ujian. Cuma ibu-ibu kalau mau ujian anakmu jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, siapa kusogo? Siapa yang kusogo ini? Pantas hilang uangmu 400 juta, ndak lulus anakmu. Mau kau tuntuin, bilang apa? Ini kan untung-untungan. Cik dako. Selawat. Iya, selawat. Ada mau dibeli mobil, tapi belum cukup uang, salawat. Mudah-mudahan Allah cukupkan. Tapi jangan juga kau salawati mobil harga 2 miliar, baru gajimu cuma 150 satu bulan. Harus sesuaikan ya. Kalau misalnya harga mobil 2 miliar, salawati aja dulu. Sambil kau jual sertifikat rumahmu. Jelas? Cinta kepada Nabi, salawat. Yang kedua, minum dulu Ustaz. Ada air minum? Minum dulu. Ya. Sini. Madet ke Ustaz saya kasih. Ya. Ibu, Nabi itu kalau minum duduk gini. Bismillahirrahmanirrahim, baru begini. Nah, ulang lagi. Sampai 3 kali Bu. Baru sudah minum. Alhamdulillah. Yang kau ketawa, kau kira gampang ceramah? Kau beda ceramah apa? Kan? Yang kau ketawa. Ya. 1, cinta kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ulang-ulang sambil bayangkan ada Nabi di depan kita, sambil bayangkan Rasulullah seolah-olah pejamkan mata, dia jabat tangan senyum kepada kita. Itu yang disebut bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau cinta kepada Nabi, cara yang kedua, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah yang apa? Mulai yang sederhana saja. Nabi itu ibu-ibu tidak pernah lepas wudhunya. Mau kemana saja pasti ada wudhunya. Mau pergi ceramah sudah ada wudhunya. Mau pergi ke masjid sudah pasti ada wudhunya. Bahkan Nabi Bu mau tidur ada wudhunya. Coba ibu-ibu amalkan. Coba bapak-bapak amalkan. Adik-adik amalkan mulai besok. Adik-adik sekalian, dalam sehari pasti mandi kalau pagi toh? Ibu-ibu mandikan kalau pagi? Supaya kamu ada wudukmu keluar rumah, selesai mandi langsung ke wuduk. Selesai mandi, gosok kanepanya, gosok ininya, gosok ale beliau, sudah semua gosok, ibu wudhu. Wudhu sudah wudhu, terakhir basuh kaki. Keluar rumah, orang yang selalu ada wudhunya. Kata Nabi, melangkah kaki kananmu 1 pahala. Melangkah kaki kirimu, gugur dosa kecilmu.
Jadi kalau rumahmu dari pasar 300 meter, PP berapa itu? 600 meter. 600 meter berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Bayangkan 600 meter, apalagi kalau jalanku begini. Iya, Ibu, Ibu. Salah satu sebab perempuan banyak tidak sholat kalau keluar rumah karena malas pergi wudhu. Pergi pengantin, tidak wudhu mi. Gara-gara apa? Make up. Biasa itu ada orang pengantin, Bu, kayak sudah tak tumpuk kepalanya di ini. Coklat di sini, biru di sini. Itu, nak kasih lebih lagi sedikit alisnya di sini. Bilang kenapa nak ada lebih-lebih naik ke atas? Nak bilang seperti artis Korea. Mau dibilang artis Korea baru di Donggala dulu tinggal. Pakai jilbab Ibu, beda deh jilbabnya, nak kasih miring sedikit. Baru di lehernya ada ikatnya. Nah kasih pita-pita. Susah mi belok, lehernya begini kalau belok. Kau ketawa karena kau begitu. Pakai mirona sempit sekali rona. Baru kalau jalan begini. Beleng-beleng. Coba beda kalau longgar jilbabmu itu. Robu lebar, nabur anjing. Langsung. Iya toh? Bu. Oh cantik mini Bu tadi. Cantik nih. Tiba waktu sholat. Hayalah sholat. Suaminya, Piko sembahyang sayang. Sudah kok kujualkan sawah itu supaya haji kok. Piko sembahyang. Apa nak bilang? Dede. Ndak kuliah ini mikakku. Ini mika. Sedikit lagi jadi bingka. Ya. Coba beda kalau ada wudhu Ibu tadi. Sudah ada wudhu pergi. Masuk waktu sholat. Tinggal cari ruangan. Langsung sholat. Bagaimana caranya Ibu? Wudhu dulu baru nikah. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah kudu kalau kentut kok. Nabi tidak habis susah. Sedikit jika keluar. Biar sedikit. Biar begini saja. Ya, beda kalau jabat tangan. Jabat tangan Ibu, Imam Syafi'i batal apabila kau jabat tangan. Imam Ahmad selama tidak ada nafsu tidak batal. Makanya saya kalau mahasiswaku yang cantik-cantik cewek di kampus sudah ujian, sudah kak mengajar, mau jabat tangan, saya tidak mau jabat tangan, begini saja. Iya, tapi Ustaz, iya deh. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya tidak ganteng. Saya penuh pesona. Saya memang tidak ganteng, tidak cakep saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya. Apa resepnya Ustaz? Wudhu. Lihat ini mukaku jeleknya. Hitam pesek, pendek. Tapi mau kau semua foto itu. Malah ada ibu-ibu tadi teriaki karena bilang Ustaz, I love you full. Di Makassar ada ibu-ibu usia 55 tahun. Ustaz selfie Ustaz. Selfie. Sudah selfie. Dia bilang ulang Ustaz. Dalam hatiku, nah mukamu yang kabur itu. Bukan HP-mu kabur. Sudah itu dia bilang Ustaz boleh cium. Tidak boleh. Nafsu dosa. Dia bilang tidak nafsu Ustaz. Barakah. Dalam hatiku coba cewek. Oke deh. Ini janda-janda. Kenapa bisa begitu? Salah satu sebabnya wudhu. Ibu-ibu, Bu, daripada habis wantak glowing, skincare, lebih baik ibu wudhu. Saya Ibu, saya ya, enggak tahu kalau bapak yang lain. Saya bisa tahu itu yang putih istimewa karena wudhu,
dengan skincare. Kalau putih skincare ibu, pasti kayak sudah nabakar rapi. Iya toh? Makipasnya pun sayang-sayang. Mukanya putih, lehernya hitam. Ibu, daripada skincare lebih sebaik wudhu. Kalau skincare bisa jadi ibu terjerumus ke dalam dosa. Kenapa? Karena sombong. Bisa jadi ibu curi uang, tidak izin sama suami untuk skincare. Dia tidak bayarkan anaknya sekolahnya. Ya, tapi kalau wudhu sudah pasti kau dapat pahala. Ya, bapak-bapak, wudhu. Ya, bahkan Nabi mau tidur sekalipun wudhu dulu. Ya, 2. Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah di akhirat nanti ketemu dengan Allah bercahaya wajahnya. Nabi akan berkata, saudara-saudara sekalian yang mengaku Islam, silakan kau baris di depanku. Barislah kita. Ciri-cirinya kata Nabi, umatku nanti datang menghadap kepada Allah bercahaya mukanya gara-gara wudhu. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Maka mulai hari ini wudhu. Yang kedua, sunnah Rasul yang kita amalkan. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah tinggalkan satu hari pun tanpa sholat taubat. Nabi tidak ada dosanya, tapi pasti selesai dalam maghrib, pasti beliau sholat taubat 2-6 rakaat. Ayo ibu, bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Kalau duha pagi hari, syaratnya sebelum duhur. Berapa rakaat? 2-8. Kalau sholat taubat sudah maghrib sampai isya, bagus. Boleh siang, boleh. Tapi Nabi lakukan selesai sholat maghrib nunggu isya. Apa niatnya? Sholli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau mau bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat sholat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu. Diri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang maki saja begini. Tuhan, salat taubat nah Allah. Boleh. Daripada kau tunggu hafal itu salli. Nggak nu hafal, nggak sembahyang mako. Salli. Ya, coba lihat orang Arab di tanah suci. Bapak ibu yang pernah ke tanah suci, coba lihat orang-orang Arab kalau di tanah suci. Masuk masjid Nabawi kah atau Makkah kah? Jalan itu berdiri langsung takbir Allahu Akbar. Nggak ada kesempatan menghafal. Kalau kita kan lama dulu. Allah. Allah. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa enggak jadi sholat deh? Nah bilang, saya lupa sholatnya Ustaz. Ibu, Pak, niat itu tidak harus diucapkan. Begitu ada dalam hati saya mau sholat taubat, itulah niat. Pagi, ibu lagi di dapur, sudah ada. Sebentar maghrib saya mau sholat taubat, itu niat. Kapan taubatnya? Ketika sujud terakhir. Sujud terakhir. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh diucapkan. Bagaimana caranya? Anggaplah ini dalam hati bu, anggap. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti ki. Apa mengerti kok? Nah, anggap ini dalam hati. Anggap. Ya Allah, hamba sadar hamba dosa tadi siang ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga Tuhan. Akhirnya kami baku pegang-pegang. Nah, ya Allah saya hilap tadi ya Allah. Najapri kak mantanku ya Allah. Saya membalasnya dan mengirimkan stiker lope. Suamiku tidak tahu ya Allah.
Ya Allah, tapi Engkau Maha tahu. Ampuni kehilapanku ya Allah, dan berikan kepada saya kemampuan tidak mengulangnya. Itu paling penting, kemampuan tidak mengulang. Mohon maaf terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sudah dilihat-lihat sakaratul maut seperti beliau. Bapak di sampingnya, ya saya juga. Tidak berarti orang tua dulu mati. Enggak, banyak orang cucunya meninggal, kakeknya masih sehat walafiat. Maka kalau begitu, semua kita lakukan sholat tobat. Karena tidak ada dosa, orang yang tidak ada dosa. Maka bertobat selesai maghrib. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Banyak sunnah-sunnah tapi waktu yang terbatas. Pesan khusus bagi kita semua kaum muslimin di kota Donggala ini. 27 November bulan depan kita memilih kepala daerah. Boleh kau berbeda pilihan. Tidak semua ini kepala sama pilihannya. Enggak. Tapi yang tidak boleh, jangan saling menghina. Jangan menjelek-jelekkan. Jangan saling menyerang. Kalau kau suka orang silahkan kau pilih. Ya. Tapi hargai lawanmu. Kalian tim sukses silahkan jagokan jagoanmu. Tapi jangan kau jelek-jelekkan orang. Kalian para petugas KPU, Panwaslu, Gakumdu, polisi, tentara, ASN, saya kasih kau contoh. Dengar kau ini para penyelenggara, dengar. Supaya kalian tidak sesat masuk neraka nanti. Karena kalau kalian mempertahankan sesuatu yang salah, orang jadi pejabat, kamu nanti akan tanggung dosanya kalau dia jahat. Dan kita rakyat Indonesia Pak, tidak ada mau rusuh. Tidak ada ini muka-muka peribut ini. Yang kadang membuat orang ribut gara-gara penyelenggara tidak adil. Mana masyarakat mau ribut? Tidak ada masyarakat yang mau rusuh. Kadang-kala yang mau rusuh itu calon yang selalu jual-jual isu-isu politik yang tidak mendidik. Ini pribumi, ini bukan pribumi. Semua kita ini pribumi. Kita lahir dan besar di sini, cuma warna kulit kita berbeda, tapi itulah takdir dari Allah. Bapak-bapak para pecinta bola, adik-adik, coba lihat timnas yang baru-baru bertanding. Coba lihat, ada pribumi. Meskipun mereka tidak lahir di Indonesia, tapi leluhurnya orang Indonesia, mereka disebut warga negara Indonesia. Apalagi kita orang di sini Sulawesi Tengah. Jangan lagi jual-jual ini pendatang, ini bukan pendatang, ini penduduk asli, ini bukan kampungan kamu jual begitu. Tidak laku dijual itu yang begitu. Yang baik silakan jagokan jagoanmu, jangan kau hina orang. Kalau begitu kenapa Ustadz datang di acara ini? Karena temanku yang undang saya. Yang lain tidak nak undang kak. Coba. Jangan bilang ada pulusnya bu. Tidak ada artinya itu dibanding gajiku dari YouTube. Saya ulang lagi nih kepada penyelenggara. Saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya dulu Bapak Ibu. Kalau saya bertetangga dengan seseorang, tetanggaku dicuri barang-barang di rumahnya, dan saya tertidur ketika terungkap pencurian, apa saya ditangkap? Saya yang tidur, tetanggaku kecurian, apa saya ditangkap? Kenapa Ibu? Karena saya tidak terlibat. Iya toh? Biar saya bangun, tapi saya dianggap goyang kok saya tembak kok. Saya tidak terlibat. Tidak mungkin saya dipenjara. Kenapa? Saya tidak terlibat. Tapi coba Ibu, tetanggaku kecurian. Bukan saya yang ambil itu uang. Bukan saya ambil itu televisi. Bukan saya ambil itu emas berlian. Tapi saya bukakan pintu. Saya dipenjara atau tidak? Kenapa? Terlibat. Begitu juga kalian para penyelenggara. Itu namanya kamu buka pintu. Dan orang masuk bisa mencuri karena kamu buka pintunya. Dia jadi pejabat paling 5 tahun.
Tapi kalau dia bikin aturan yang merusak kesejahteraan dan memiskinkan orang, kamu penyelenggara yang tanggung dosanya sampai di akhirat. Asariku pisarusari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Itu yang dalam hukum pidana namanya junto, ikut serta. Maka saudara-saudara sekalian, kita orang Islam pegang perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. 2019 Prabowo sama Jokowi baku tanding mau jadi presiden. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa diangkat jadi menteri? Bapak Prabowo. Bertanding mereka waktu debat saling menyerang. Selesai pilpres satu paket dia dalam kabinet. Kamu satu paket kok. Bertetangga dari 2019 kemusuhan gara-gara beda calon presiden. Kamu sampai sekarang tidak dapat apa-apa kecuali dosa. Itu aslinya beleng-beleng. Pesan kedua, jangan golput. Jangan bilang tidak usah mencoblos. Bodoh kita kalau tidak mencoblos. Kita bukan memilih orang suci, tapi kita menghalangi orang jahat jadi pemimpin. Yang ketiga, pesan saya, jangan kau minta uang. Wane piro. Ya. Jelas? Jelas? Semoga Allah mengabulkan keinginan kita. Semoga Allah merahmati provinsi kita ini. Sehingga bisa terpilih pemimpin yang betul-betul mencintai rakyat, takut kepada Allah, dan mengajak masyarakatnya masuk ke dalam masjid. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mau berpantun. Buah nangka, buah kemiri. Buah nenas, buah durian. Buah mangga, buah salak. Itulah buah-buahan. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.